Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mahbub Khairun Naja. Saya guru ilmu pengetahuan alam pada SMP Negeri 13 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 pada LPTK Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran. Adapun materi pembelajaran yang akan saya ajarkan adalah tentang perpindahan kalor pada kurikulum 2013. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Nah, untuk lebih jelasnya berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nana yang Bapak sayangi, alhamdulillah kita ketemu lagi pada hari ini. Hari apa? Tanggal 6 Sebelum kita lanjutkan, silakan untuk dipimpin berdoa. Bersiap. Doa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Pak. Tadi berangkat sekolah naik apa? Yang naik gojek. Bapak absen dulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Lagi kemana, nak? Bapak mau tanya, kalian pernah bakar-bakar sampah? Pada saat kamu bakar sampah itu kan ada apa di situ kamu bakar-bakar? Ada sampah, ada api, ada asap. Kalau kamu bakar-bakar sampah itu, kalau di dekat api rasanya bagaimana? Panas, ya kan? Nah, pas api itu, kalau kamu dekat api bisa panas, apinya kan di samping kamu, ya kan? Kemudian arah apinya itu kemana? Ke atas atau ke samping? Atas. Tapi kenapa panasnya bisa ke samping? Hanya saja panas yang ke samping dan panas yang ke atas itu beda. Mana yang kuat panasnya, yang ke atas atau ke samping? Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai perpindahan kalor. Ada tebakan dulu nih. Siapa yang bisa? Api, kamu. Api. Jawabnya sekali saja. Jawab apa? Baru jawab apa? Telinga. Telinga. Dimasukkan HP. Bayu. Gantian. Bayu jawab apa? Bukan. Boleh, nggak apa-apa. Apa yuk? Telinga. Kan.
HP bukan. Jawab baju. Masuk atau keluar? Bukan. Kancing baju. Iya betul. Bukan. Betul kan? Kancing baju kamu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang nomor 1. Itu peserta didik dapat menjelaskan perpindahan kalor dengan kalor tadi yang panas ya, bisa pindah-pindah. Yang kedua, ya Bayu, Mas Bayu. Kedua, peserta didik dapat menganalisis perpindahan kalor. Menganalisis. Dula. Menganalisis perbedaan kalor konveksi, radiasi dan konduksi dengan tepat. Ya, makasih Bayu. Yang ketiga, Cintaya. Silakan, nah, makasih ya. Iya. Jadi hari ini kita membahas intinya yaitu tentang konduksi, konveksi dan radiasi. Ini Bapak bagikan lembar kerja kalian. Untuk mengerjakan ini Bapak kasih waktu 15 menit. Bapak kasih 3 saja. Ini karena kelompoknya baru, ngitungnya dari mana? Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya. Oh, udah kan belum ya? Kalian lengkapi lembar kerja itu, kamu boleh mencari jawaban atau informasi dari buku cetak boleh. Hah? Lembar. Hah? Kalian perhatikan dulu cara menjawabnya. Nomor satu ini kamu diminta untuk menjelaskan apa itu konduksi, apa itu konveksi, apa itu radiasi. Jadi kamu diminta menuliskan definisinya. Paham ya? Itu nomor satu. Yang nomor dua, pada peristiwa merebus air menggunakan bejana aluminium, jelaskan adanya peristiwa konduksi. Misalkan ini pancinya, di sini kompornya, apinya, ini apinya, anggaplah gitu ya. Di sini ada air. Pada peristiwa ini terjadi konduksi, terjadi konveksi, dan juga terjadi radiasi. Ya. Jadi pada satu peristiwa ini terjadi tiga-tiganya. Ya, kamu cari, nanti baca. Itu, cari ya. Kemudian jawab yang ketiga, ini yang paling mudah. Tuliskan masing-masing satu contoh, satu saja. Ya, kalau diminta satu, tuliskan satu saja. Nah, silahkan dikerjakan. Ya. Belakangnya itu nanti. Secara umum ada 3 jenis perpindahan kalor, yaitu konduksi,
konveksi, dan radiasi. Saat kita menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang disetrika. Color berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan color seperti ini disebut juga dengan konduksi. Nah, bagaimanakah proses perpindahan color secara konduksi itu? Konduksi adalah perpindahan color melalui zat padat tanpa disertai perpindahan partikel konduksi. Sebatang logam yang dipanaskan pada salah satu ujungnya, sedang ujung yang lain kita tekan, maka akan terasa panas karena saya berpindah dari ujung yang dipanaskan ke ujung yang kita tekan. Perpindahan color secara konduksi terjadi karena partikel pada ujung yang dipanaskan bergetar lebih cepat sehingga dapat menabrak partikel di depannya dan memberikan energi sebagian. Akibatnya, partikel yang tertabrak bergetar lebih cepat dan menabrak partikel di depannya lagi. Kejadian ini terus-menerus terjadi selama zat padat tersebut dipanaskan. Berdasarkan daya harga panas, zat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor adalah zat yang mudah menghantarkan panas, sedangkan isolator adalah zat yang sukar menghantarkan panas. Bahan-bahan yang termasuk konduktor seperti besi, aluminium, tembaga, dan lain-lain. Sedangkan bahan-bahan yang termasuk isolator adalah udara, air, plastik, kulit, kayu, dan saat air bagian bawah mendapatkan air dari penanas, partikel air menguap sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air yang turun dari bagian atas. Dengan cara ini, panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses ini disebut juga dengan perpindahan yang konveksi. Kita di sini perpindahan panasnya diikuti oleh perpindahan air. Jadi air yang membawa panas itu berpindah, kemudian lagi berputar seperti itu ya. Jadi panasnya dibawa oleh air, airnya akan mengalir ke atas kemudian begitu bawah. Contoh yang lain adalah, nah ini ada suatu lautan kemudian diberi pewarna. Ketika diberi panas dari bagian bawah, maka panas itu akan dibawa menuju ke atas dan ke belakang. Nah ini adalah proses konveksi juga. Jadi panasnya ikut berpindah bersama zatnya, gitu. Berbeda dengan yang konveksi tadi. Jadi definisi konveksi adalah perpindahan panas diikuti perpindahan zat. Ini kita bahas tentang radiasi. Salah satu contoh radiasi adalah perpindahan api unggun ini. Ada di sini. Cukup ya? Nanti kalau bisa buka bukan lagi yang mana? Tonton video ini baik-baik. Nih, untuk nomor 2 kalian Di mana dari kejadian ini
konduksi, konveksi, radiasi. Jadi radiasi adalah dari pancaran panasnya ya. Kalau konveksi dari aliran panasnya. Kalau konduksi adalah melalui hamparan. Ini adalah pancaran. Ini dari pahami ya. Mau ulang lagi? Kamu klikkan. Kamu klikkan itu yang play-nya itu. Kita mulai dari 3 kejadian ini. Ada konduksi, konveksi, radiasi. Jadi konduksi adalah dari pancaran panasnya ya. Kalau konveksi dari aliran panasnya. Kalau konduksi adalah melalui hamparan. Ini adalah pancaran. Ini dari kamu ya. Kita mulai dari 3 kejadian ini. Ada konduksi, konveksi, radiasi. Jadi radiasi adalah dari pancaran panasnya ya. Kalau konveksi dari aliran panasnya. Kalau konduksi adalah melalui hamparan. Ini adalah pancaran. Ini dari pahami ya. Boleh, dulu lagi. Kita mulai dari 3 kejadian ini. Ada konduksi, konveksi, radiasi. Jadi radiasi adalah dari pancaran panasnya ya. Kalau konveksi dari aliran panasnya. Kalau konduksi adalah melalui hamparan. Ini adalah pancaran. Ini kita mulai dengan 3 kejadian ini. Ada konduksi, konveksi, radiasi. Jadi radiasi adalah dari pancaran panasnya ya. Kalau konveksi dari aliran panasnya. Kalau konduksi adalah melalui hamparan. Ini adalah pancaran. Ini dari pahami ya.
Ya, ulang lagi. Ulang lagi ya. Yang selesai. Yang dulu. Nak. Perwakilan satu kelompok. Ini untuk. Ini aja ya. Sini guys. Gimana? Runding. Satu, dua, tiga. Sama-sama tahu ya. Ya. Hasil nomor 1 enggak pakai. Kelompok dua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Salam. Berikutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, ada saya Syira Nisa Fitri. Kedua, Cita Ciani, Sidi Azari, Arjuna Ramadhani. Jawab pertanyaan. 1. Jelaskan perpindahan kalor secara A. Konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. B. Konveksi adalah proses perpindahan kalor yang diikuti oleh perpindahan partikel-partikel zat. C. Radiasi adalah proses perpindahan kalor tanpa memerlukan medium atau perantara. 2. Pada peristiwa merebut air menggunakan bejana aluminium, jelaskan adanya peristiwa. A. Konduksi. Saat merebut air menggunakan bejana aluminium, maka gagang bejana tersebut akan terasa panas karena terjadinya konduksi atau hantaran ke gagang tersebut. B. Konveksi. Saat merebut air menggunakan bejana aluminium, maka ketika air dipanaskan yang berada di bagian bawah dekat pembakar akan mengalami kenaikan suhu. Sedangkan di atas permukaan air masih dingin. D. Radiasi. Saat 3.
proses panas. B. Konveksi. Proses air mendidih ketika api dipanaskan, air yang berada di bagian bawah dekat pembakaran akan mengalami kenaikan suhu, sedangkan di atas permukaan air masih dingin. C. Radiasi. Perpindahan kalor saat berada di samping api unggun. Sekian presentasi kami hari ini. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang tanya, silakan. Ada yang menanggapi, silakan. Tak ada? Nah, terima kasih. Silakan ditutup. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Berikutnya kelompok kelompok 3 tampil yang ketiga. Silakan. Tinggi-tinggi beri semangat. Wih, mantap. Tinggi-tinggi diberi kasih sengaja. Salam pembuka untuk mengawali acara. Assalamualaikum wahai saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kami ingin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Paula Kairullah. Di samping saya ada Didi, dan di samping Didi ada Juanda, di samping Juanda ada Rido, di samping Rido ada Tito. Baiklah, kami akan membacakan pertanyaan dari pekerjaan kelompok itu. 1. Jelaskan perpindahan kalor. Kondisi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. B. Konveksi adalah proses perpindahan kalor yang diikuti oleh partikel-partikel zat. C. Radiasi adalah proses perpindahan kalor tanpa menggunakan medium atau perantara. Pada peristiwa menembus air menggunakan bencana aluminium, menjelaskan adanya peristiwa konstruksi antara film mengadang panas yang berada di panas. Konveksi aliran. Saat menembus air di bawah akan mengalami kenaikan suhu, sedangkan di atas tidak mengalami kenaikan suhu. Radiasi. Pancaran seperti air, api yang memancarkan panas panasnya. Kita masuk ke peristiwa konduksi. Saat menghasilkan salah satu logam kelamaan, logam lainnya ikut panas. Konveksi. Ketika dipanaskan, air yang berada di bagian bawah atau pembakaran akan mengalami kenaikan suhu dan dihantam api dingin. Radiasi. Perpindahan kalor saat berada di samping api unggun. Terima kasih. Apakah dari kelompok lain ingin mempertanyakan dan hasil dari jawaban kami? Tidak. Ada? Pancar? Pancar ya? Baik, jika tidak ada, kami akan menutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai pantun lagi? Enggak. Terima kasih. Tepuk tangan. Nomor 3. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan diri dari kelompok 5. Siswa dari samping Messi ada Siti, samping Siti ada Siti, samping Siti ada Yoga, samping Yoga ada Biwayu. Jelaskan perpindahan kalor secara A. Kondisi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. B. Konveksi adalah proses perpindahan kalor yang diikuti oleh perpindahan partikel-partikel zat. D. Radiasi adalah proses perpindahan kalor tanpa menggunakan medium atau perantara. 2. Pada peristiwa menembus air menggunakan bencana aluminium, jelaskan adanya peristiwa. A. Kondisi antara. B. Konveksi aliran seperti proses air yang mendidih. C. Radiasi pancaran seperti api yang memancarkan. 3. Tuliskan masing-masing satu contoh peristiwa. A. Konveksi. Saat memanaskan bau atau logam, lama kelamaan logam lainnya ikut panas. D. Konveksi proses air mendidih ketika dipanaskan air yang berada di bagian bawah dekat pembakaran
yang memberikan masukan untuk kelompok 5? Lanjut. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu tentang perpindahan kalor. Kita simpulkan bareng-bareng, ya. Kesimpulan tentang konduksi. Apa itu konduksi? Silakan. Siapa? Ya, Bayu. Dari situ aja boleh. Mau ditulis ini juga boleh. Tulisanmu bagus nggak? Biar Bapak aja tulis. Kamu yang menyampaikan ya. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui gas tanpa disertai Ya, sama? Yang lain? Sama. Nah, konduksi itu adalah apa tadi? Perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya apa? Contoh konduksi. Contoh konduksi apa? Ya, gimana? Coba ulang. Ada yang bisa memperbaiki, coba diperbaiki lagi kalimatnya. Gimana Zaira? Saat memanaskan salah satu ujung logam, lama-kelamaan ujung logam lainnya ikut panas. Iya. Sepakat bahasanya itu apa tadi Zaira diulang? Saat memanaskan salah satu ujung logam, Saat salah satu ujung logam dipanaskan, ya, lama-kelamaan aja ya. Nah, terus ujung logam lainnya ikut panas. ujung logam yang lainnya ikut panas. Dan yang kedua apa? Konveksi. Apa konveksi? Konveksi adalah proses perpindahan kalor yang diikuti oleh perpindahan partikel-partikel zat. Iya. Sepakat yang lain? Yang disampaikan kita apa tadi kita? Konveksi adalah proses perpindahan kalor yang diikuti oleh perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Yang ketiga, radiasi. Apa radiasi? Ayo. Siapa? Iya, silakan. Siapa namamu? Siapa? Rami. Proses perpindahan kalor terus tanpa memerlukan media. Ya, itu aja ya. Cukup ya. Contohnya perpindahan kalor saat di samping api unggun.
timbul refleksi. Dan lengkapi lembar refleksi, kamu isi sejujur-jujurnya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Alhamdulillah diskusi hari ini selesai dengan baik dan lancar. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ini dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pertemuan selanjutnya, karena ini akhir materi dari bab 5, insya Allah minggu depan kita ulangan ya. Untuk tugas tentang soal-soal ini nanti Bapak kirim ke Google Form ya. Yang nggak punya HP boleh pinjam kawannya untuk mengerjakan ya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kali ini, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Semuanya doa yang semangat. Mudah-mudahan meskipun doa kita entah bagus atau tidak, semangat kita berdoa oleh Allah dinilai kebaikan. Bersiap.